Gaji gede, pengalaman baru, dan hidup lebih nyaman. Mungkin itu yang ada di pikiran kebanyakan orang saat ingin kerja di luar negeri. Ada benernya sih, tapi udah pasti semuanya tuh nggak semanis itu. Karena kalau semuanya semanis itu ya semuanya udah keluar negeri, ya kan? Kalau segampang itu ya kenapa nggak banyak orang yang keluar negeri? Udah pasti ada sisi gelap kalau hidup di luar negeri yang seringkali kagak kelihatan dari luar. Yang seringkali nggak dibilangin sama influencer-influencer di luar sana. Dan buat lo yang memutuskan untuk kabur aja dulu, tonton video ini sampai habis. Welcome to Abroad Series. Tagar kabur aja dulu saat ini sedang jadi tren. Jepang dikabarkan makin melirik tenaga kerja asing setelah terjadinya penurunan tajam populasi. Kayak datang Jepang sekitar jam 7 malam baru nyampe apartemen, itu udah langsung besoknya harus kerja jam 5 pagi. Itu udah salah satu culture shock. Jam kerja mungkin ya yang terlalu over, kayak shift malam dari jam 5 sampai jam 7 pagi besoknya baru pulang. Jadi mungkin kayak working hours-nya yang lumayan cukup berat sih. Beda budaya, makanan, cara ngomong, aturan hidup, keyakinan, dan banyak lagi, semua ini adalah culture shock dan ini bisa bikin kita bingung dan ngerasa terasingkan. Ada 10 aspek dari culture shock yang bisa lo baca di layar. Dari 10 itu, minimal aja udah pasti ada 6 aspek yang pasti lo alami, yang pasti semua pekerja dari Indonesia tuh alami. Dan gak jarang ini tuh bikin kita jadi kesepian dan homesick. Bahkan ada temen gue yang sempat bilang gini, segede-gedenya gaji di luar negeri, kita nggak bakal bisa diterima dalam tanda kutip di sana sebagai bagian dari mereka. Emang suatu saat orang Indonesia itu harus pulang. Kalau homesick pasti ya, kayaknya itu 2 minggu awal, pasti di Jepang itu langsung ngerasa homesick, karena mungkin emang aku orangnya dekat sama keluarga, jadi itu juga salah satu faktor. Tapi mengatasinya ya, kalau aku pribadi nyibukin diri sih, karena sekarang udah ada target mau kejar level up, level bahasa ke N3, terus juga mau ambil coba, SSW lain, perhotelan, jadi disibukin diri sama belajar aja sih, kayak tiap malam belajar, ikut kelas Sabtu Minggu. Faktanya, di negara sendiri aja, apalagi di kota-kota besar ya, selain karena culture shock, banyak pekerja tuh ngerasa kesepian. Ya lu lihat aja orang Jakarta ya, pada individualis semua. Jalannya cepet-cepet, ya kan, makannya sendiri-sendiri. Dan ada riset yang menarik dari HBR ke 1000 pekerja profesional di berbagai perusahaan. Hasilnya adalah ada 25% orang yang sangat kesepian, jadi 25% pekerja tuh kesepian. 38%-nya itu lumayan kesepian. Artinya 63% atau mayoritas orang itu memang udah ngerasa kesepian di kerjaan. Dan ini tuh bukan orang yang merantau gitu loh yang di riset. Ini orang yang ya udah kerja biasa aja. 1000 orang itu kerja biasa aja. 63% merasa kesepian. Ya apalagi di luar negeri, iya kan? Kalau gaji bersih yang kita terima setelah potongan itu sekitar 16 mau ke 17. Ya sekitar segitu untuk gaji bersihnya yang perikanan. Itu belum termasuk lembur dan, shift malam ada istilahnya yaking. Kalau misalkan ada yaking tanpa lembur itu biasanya bisa dapat 20. Nah itu udah termasuk sama potongan ya. Nah potongannya ada apa aja, potongannya itu aku kurang lebih sekitar 5,5 juta. Pajak, uang pensiun, dan uang tempat tinggal. Itu udah termasuk di 5,5 juta. Kalau untuk pengeluaran sendiri karena perusahaanku lumayan cukup baik ya, kayak ada beberapa subsidi, contohnya subsidi listrik, gas, air, wifi, itu biasanya kalau kita bayar biasa itu sekitar 1,5 tergantung penggunaan ya. Tapi disubsidi jadi aku cuma bayar per bulan 800.000 sama uang apartemen ini 1 juta per bulan. Jadi aku satu bulan tuh ngabisin 1,8 juta. Untuk makan kebutuhan pokok mungkin sekitar 2 sampai 3 juta ditambah 1 juta untuk ya refreshing ya, kalau mau beli barang atau nggak top up game.
Dan gaji besar tuh memang menggiurkan banget, tapi setelah dipotong pajak dan biaya hidup, belum tentu kita tuh bisa nabung banyak. Tetap harus hemat-hemat juga. Sebenarnya di banyak negara kayak Jepang, Malaysia, Singapura, Australia, Jerman gitu ya. Kalau lu nggak bermewah-mewah, karena kebetulan Gini ratio mereka tuh lumayan rendah. Kalau lu nggak tahu Gini ratio, silakan tonton playlist Abroad series kita ya. Tapi intinya karena hidup di mereka itu di negara orang tuh lebih setara. Jadi gaji tuh nggak timpang-timpang banget lah antara kuli bangunan sama orang kantoran tuh nggak timpang gitu ya. Itu lu masih bisa nabung sebenarnya. Lu mau kerja apapun masih bisa nabung. Sayangnya hidup di negara orang sekarang bisa jadi kurang nyaman. Karena memang banyak banget sentimen negatif terhadap imigran baru. Terutama terhadap muslim. Nah kenapa gue spesifikally bilang muslim? Karena 90% orang Indonesia kan muslim. Ya kan? Jadi ya lu harus terima aja kalau ada orang yang bakar-bakar Quran, kalau ada orang yang menghakimi lu atas pakaian lu atau atas agama lu sih. Kalau rasisme sih selama kerja nggak ada ya, karena sekarang mungkin beberapa perusahaan udah takut untuk dilaporin. Ada beberapa kasus yang tadi tuh yang kerjaan tuh nggak enak karena dibeda-bedain ya, kayak kerjaan tuh makin berat dan lain-lain. Itu kita langsung lapor ke pihak TSK atau enggak KUMI-nya. Dan dari KUMI aku sendiri untungnya suportif ya, langsung kayak tegur perusahaannya. Terus dari perusahaannya juga tiba-tiba kalang kabut karena dengar desas-desus kalau orang Indonesia pada mau keluar dari perusahaan gitu kan. Mereka juga kalau nggak ada karyawan kan nggak bakal berjalan gitu kan. Faktanya kita tahu ya 47% muslim di Eropa itu mengalami yang namanya diskriminasi. Yang ini tuh naik dari 39% di tahun 2016. Jadi menurut gue sih ini akan terus naik. Right wing presiden atau right wing politics di luar negeri yang memang udah menyerukan ini. Yang nyuruh migran-migran dari luar negeri, ya ibaratnya di Jerman gitu ya, di UK. Banyak orang yang mulai nyuruh nih orang-orang muslim itu untuk cabut lagi ke negaranya. Balik sana lu gitu ya, ke negara lu. Meskipun seringkali yang mereka teriakin itu adalah sudah warga negara sana guys. Itu yang harus kalian lalui gitu ya. Belum lagi ada resiko-resiko lain. Kayak misalnya lu tinggal di Jepang ada bencana alam. Amerika Serikat ada badai, ada kebakaran hutan kan kemarin. Terus juga ada perubahan kebijakan imigrasi. Kalau misalnya presiden kayak Trump gitu misalnya, yang let's say dia tiba-tiba bikin kebijakan ya udah lu hire-nya orang Amerika aja gitu kan. Itu kan akan mengancam ya pekerja-pekerja asing di US. Meskipun ya kita sendiri tahu lah ya, mereka tuh kekurangan penduduk sebenarnya. Jadi mereka tetap butuh yang namanya migran dan ini kesempatan kita. Tapi ya tetap ini punya tantangan tersendiri. Pada akhirnya based on data ya, based on tadi juga testimoni dari berbagai macam orang, kerja di luar negeri itu bukan buat semua orang. Kalau lu tipe yang gampang nyerah, kalau lu tipe orang yang gak kuat mental, kalau lu punya tanggung jawab fisik besar di rumah, misalnya lu harus merawat keluarga secara fisik, kerja di luar negeri bukan pilihan terbaik. Bukan buat semua orang, sekali lagi. Tapi santai ya, masih ada opsi lain buat lo untuk tetap berkembang dan sukses tanpa harus ninggalin Indonesia. Kayak gue misalnya. Gue sendiri gue nggak bakal ninggalin Indonesia sebenarnya. Ya nggak tahu sih ya. Sekarang sih belum kepikiran banget. Kalaupun gue ninggalin Indonesia, gue yakin gue bakal balik lagi. Gitu ya. Kecuali Indonesia tiba-tiba gue nggak paham tuh ada kebijakan atau apa. Cuman lo itu bisa sukses tanpa harus ninggalin Indonesia. Ini opsi-opsinya. Pertama, lo kerja di Indonesia tapi kerja yang benar. Karena gini, selama lu update sama perkembangan teknologi, kerja di Indonesia tuh masih bisa jadi opsi yang oke. Tapi tantangan besarnya sebenarnya lebih ke persaingan aja, ya kan? Persaingannya ketat, kerjanya susah, gajinya lebih rendah. Nah, makanya lu harus cari bidang yang persaingannya rendah tapi gajinya tinggi. Sebenarnya itu, sesimpel itu. Kalau lu mau survive, lu harus bisa pakai teknologi yang bikin kerjaan lu jadi lebih efisien. Di setiap perusahaan tuh selalu ada 5 tipe karyawan ya. Dan tipe 1 dan 2 ini kebanyakan ada di Indonesia. Menariknya, tipe 1 dan 2 ini adalah tipe-tipe yang gajinya kecil, udah pasti. Pertama, tipe yang useless. Orang yang udah dikasih tahu, ya udah dikasih tahu detail, ada SOP, kerjanya tetap salah. Di Indonesia banyak nggak orang kayak gini? Banyak. Yang kedua, task monkey. Jadi kayak lu bisa sih ngerjain tugas, tapi lu harus dikasih tahu apa tugasnya, di mana tugasnya, kapan harus dilakuin, gitu ya. Nah ini task monkey. Nah ini gue lihat banyak banget di Indonesia sebenarnya. Orang-orang yang seperti ini. Apalagi kita tahu ya, lulusan S1 di Indonesia itu nggak sebanyak itu, ya kan? Jadi nomor 1, 2 ini banyak banget di Indonesia. Gajinya kecil di bawah UMR, udah pasti. Ya karena lu sering salah kalau nomor 1. Kalau lu yang kedua, lu bikin repot atasan lu. Nah untuk gaji lu jadi lebih gede, sebenarnya lu minimal harus di nomor 3. Tapi nomor 3 pun, ya orang-orang SCBD, ya kita tahu lah sebenarnya gajinya nggak sebesar itu juga, ya kan?
Yang ketiga tuh problem solver. Ini mereka yang udah dikasih tahu apa yang harus dilakuin, ya udah mereka bisa nyari caranya sendiri. Mereka udah paham. Yang keempat, system thinker. Dikasih tahu masalahnya apa, mereka bisa bikin sistem buat nyelesainnya, biar masalahnya nggak balik lagi. Yang kelima adalah superstar. Mereka ini kayak yang bisa identifikasi problemnya apa dan bisa nyelesainnya dengan cara yang terbaik. Sayangnya ya tadi, dari pengalaman gue sebagai CEO selama 6-7 tahun ke belakang, gue lihat juga CEO-CEO lain, perusahaan-perusahaan dan pekerja-pekerja juga, kenalan-kenalan gue, banyak orang Indo itu masih di level 1 dan 2. Padahal kalau lu mau hidup enak ya harus di level yang 4 dan 5 lah. Lu bakal jadi aset berharga buat perusahaan, lu mau resign pasti ditawarin gaji lebih, atau bahkan lu bisa bikin bisnis sendiri. Yang gua sebel juga sama orang-orang Indonesia itu mereka males gitu buat belajar tools. Udah dikasih tools misalnya, udah dikasih tools chatnya tetap di WA. Itu banyak banget. Udah dikasih apa, kagak mau belajar, akhirnya nggak kepake. Nah makanya untuk efektivitas dan efisiensi buat lu yang pekerja, buat lu yang pebisnis, lu harus pakai teknologi terbaru yang bisa ngedukung itu. Sekarang kan banyak teknologi kayak AI, banyak tuh yang ngatain ya, 1% pakai AI dikatain ya. Ada CRM, ada CMS, ada LMS dan lain-lain. Kalau lu bahkan belum tahu singkatan-singkatan yang tadi gue sebut, AI, CRM, CMS, LMS, itu singkatan basic sebenarnya. Itu tandanya lu harus belajar sama platform-platform terkini. Lu harus belajar sama teknologi-teknologi zaman sekarang, singkatan-singkatannya SEO lah, apalah. Salah satunya yang bisa lu pelajarin ya, platform yang gue pakai juga. Contoh yang gue pakai adalah Odoo. Odoo ini adalah modern business software yang lengkap. Ini tuh gampang banget digunain, sangat murah karena harganya 100 ribuan aja dan sangat terintegrasi. Ini bisa buat apapun. Sesimpel dengan lu tahu Odoo ini, itu sebenarnya lu udah berapa langkah di depan orang Indonesia yang lain. Odoo ini tuh adalah aplikasi yang mudah lu kelola, yang memudahkan lu untuk mengelola urusan kantor, bahkan urusan bisnis. Nah, kebetulan si Odoo ini lagi ekspansi gede-gedean di Indonesia. Dia lagi oprek konsultan, lagi marketing besar-besaran, lagi bikin banyak event. Gue pribadi udah ikut sebenarnya salah satu eventnya gitu ya. Untuk fiturnya ada apa aja ya banyak banget sebenarnya. Tapi gue contohin yang paling simpel. Itu adalah fitur website. Contohnya lu misal mau bikin side hustle, lu bisa tuh bikin website di Odoo. Ini gratis pula. Juga udah dilengkapi fitur e-commerce. Jadi siap dan gampang kalau lu mau jualan. Kalau lu mau bikin digital product, bisa connect juga ke sistem pergudangan, bahkan ke Shopee sekalian. Jadi kalau lu mau atur keluar masuk barang, sesimpel klik-klik doang itu bisa di Odoo. Odoo tuh nggak cuma nyediain fitur website-nya doang, tapi fitur bisnis juga. Dari finance, sales, human resource, marketing, dan banyak lagi fitur lainnya. Personally gue pribadi suka sama fitur Odoo gitu ya, karena kita bisa coba-coba dulu gratis. Jadi enak banget buat lu yang baru mulai sendirian dari nol sampai nanti ada limit pemakaian. Nah kalau udah limit juga sebenarnya bayarnya sesuai pemakaian kita aja. Murah kok, cuma 100 ribuan aja per bulan. Dan ini harganya cuma setara 2-3 gelas kopi di coffee shop di ibu kota. Bahkan cuma 1 gelas malah di beberapa coffee shop ya, 1 atau 2 gelas lah. Tapi dengan lu bayar ini, lu bisa pakai fitur level enterprise, setara level korporasi besar. Pertanyaannya, berapa banyak dari lu yang tahu platform kayak gini? Gak usah Odoo, yang setara dah kayak gini. Gue yakin banyak dari lu yang gak pakai. Even AI yang gratis aja mungkin banyak dari lu yang gak pakai, ya kan? Nah kalau lu memang mau kerja di Indonesia, asal lu naik level dan lu ngerti cara mainnya, lu paham toolsnya, ya. Ada yang cara mainnya jadi influencer, ada yang jadi konsultan, ada yang jadi pebisnis. Toolsnya sih sebenarnya sama-sama aja. Pakainya aplikasi yang sama kayak Odoo. Cuma fitur di dalamnya itu beda-beda. Nah itu yang memang harus lu pelajari. Tergantung lu cara mainnya kayak gimana. Yang paling penting kalau lu jadi karyawan, lu harus ya belajar. Jangan cuma jadi task monkey. Belajar problem solving, belajar system thinking. Itu kunci buat tetap cuan meski lu nggak kerja di luar negeri. Karena siapa tahu kan nanti lu bisa dapat opportunity untuk misal lu kerja di Indo tapi remote. Ya kan gajinya pakai dolar. Lu kerja di Indo santai-santai di Bali gitu ya, UMR-nya rendah tapi lu sebenarnya gajinya gaji Jakarta. Itu kan sebenarnya adalah hal yang diimpikan banyak orang. Bisa nggak kejadian? Ya bisa. Apakah banyak orang yang seperti ini? Nggak banyak sebenarnya kalau sekarang. Pas COVID mungkin banyak. Sekarang sih udah nggak. Kenapa udah nggak? Ya karena orang tidak punya skill yang seoke itu. Makanya jadinya ya kepaksa sama perusahaan ya kan. Atau kepaksa sama keadaan dan lain-lain. Jujur ya, menurut gua beberapa wilayah di Indonesia masih nyaman buat ditinggalin. Bahkan lo bisa tinggal di desa, lo bisa jualan digital produk, selama ada koneksi internet mah aman-aman aja ya kan. Bahkan lo bisa beli Starlink anjir, ya Starlink 700.000 tuh kalau nggak salah per bulan, udah dapet internet gitu kan. Mau tinggal di hutan sekalipun. Jadi kesimpulannya, kerja di luar negeri itu pilihan yang bagus buat upgrade skill, buat nabung duit, buat ngeliat dunia dari perspektif yang lebih luas. Gua sangat pro untuk lo kerja ke luar negeri. Tapi kalau lo memang nggak bisa, atau lo memang nggak mau, ya bukan berarti lo nggak bisa sukses juga, bukan berarti lo jadi bodoh juga, nggak juga.
Intinya mah mau dimanapun lu kerja, yang penting lu terus beradaptasi, lu terus berkembang. Dan buat lu yang pengen kerja lebih efisien, kelola bisnis dengan lebih rapi, atau sekedar explore teknologi zaman sekarang tuh kayak gimana yang bisa ngebantu kerjaan lu, cobain Odoo aja dengan gratis. Ya, lu bisa klik link di description box buat akses free trialnya atau ngobrol langsung sama pakar Odoo-nya. Kalau mau cari tahu seputar luar negeri, itu kita udah bikin playlist videonya yang banyak. Lu bisa cek akun SP Kolektif lainnya juga di Instagram, contohnya kayak Transfer Wawasan, itu ngebahas banyak cara buat keluar negeri. Bisa follow juga Evans Travel Guide, itu buat ngebahas soal kehidupan di luar negeri dan juga traveling ke luar negeri. So gimana? Jadi siapa nih yang mau keluar negeri dan siapa yang memutuskan untuk stay di Indonesia? Boleh komen alasannya.